Saudara coba perhatikan apa yang saya lakukan. Saya menembak, titik fokus tembakan adalah lubang atau lingkaran yang berwarna merah ini. Tapi tadi saya menembak, rupanya meleset. Sekali lagi, mari kita coba. Makin jauh, saudara. Makin jauh. Mungkin saya tidak terlalu ahli ya di dalam soal menembak. Ketiga kalinya, coba perhatikan, tetap tidak tepat sasaran. Agak meleset sedikit ya. Saya mencoba lagi, sekali lagi. Saya sudah sangat dekat, ya, sudah sangat dekat. Tapi saudara perhatikan masih melenceng begitu ya. Tidak tepat seperti apa yang saya kehendaki. Saudara, dalam bahasa Yunani dosa itu adalah hamartia. Pengertian hamartia yang paling dasar adalah bahwa tidak tepat sasaran. Seperti yang saya lakukan tadi. Beberapa kali sampai 4 kali saya mencoba menembak, tetapi tetap saja tidak bisa mencapai sasaran inti atau tujuan utama, yaitu titik atau lingkaran yang merah tadi, dan tidak bisa saya tembakkan persis seperti yang diharapkan. Pergumulan Paulus melawan dosa, dia sangat jujur mengakui bahwa seringkali dia gagal. Saya mengajak kita membaca dalam bagian firman Tuhan Roma pasal 7 ayatnya yang ke 22 sampai 25. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus dengan jujur menyadari dirinya di dalam soal menghadapi dosa, dia seringkali gagal. Dan dia mengakui itu karena tubuh fana ini, tubuh maut ini, ada kelemahan. Tubuh ini tidak mampu melakukan semua kehendak Allah secara sempurna. Ya. Tubuh maut ini justru mencelakakan kita. Nah, ini menandakan kepada kita atau menjelaskan kepada kita apa yang Paulus tuliskan ini adalah keberadaan setiap manusia di dalam dunia ini. Meskipun dia sudah di dalam Tuhan, tapi tetap saja dia adalah manusia yang lemah. Siapapun dia, bahkan orang-orang kudus sekalipun yang disebut sebagai orang-orang kudus ya, seperti yang seringkali digambarkan ya, yang dinamai santo ya, santo itu yaitu orang kudus, Santo Petrus ya, contohnya tetap saja merupakan manusia yang lemah. Tidak ada manusia yang mampu melakukan kehendak Allah secara sempurna. Ya, saya tadi sudah kasih gambaran, saya beberapa kali menembak, tidak pernah saya bisa mampu menghantam atau menembak tepat
seperti di sasaran yang dikehendaki. Paulus juga memberikan gambaran tentang hidupnya dalam berjuang melawan dosa. Dan dia harus akui, dia seringkali gagal. Dia lemah, dia seringkali tidak mampu melawan kekuatan itu. Dan terakhir tadi kita baca, dia mengakui bahwa sebenarnya dia adalah seorang manusia celaka. Apa artinya? Dia pantas dihukum. Kenapa? Karena dia tidak mampu memenuhi standar daripada Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 16, engkau harus kudus sebab aku kudus. Itu tuntutan yang sangat sempurna. Kekudusan yang dikehendaki oleh Allah itu adalah kekudusan yang sempurna. Nah, siapa manusia yang mampu menaati semua itu, mencapai secara maksimal seperti yang Tuhan Allah kehendaki? Tidak ada, saudara. Bahkan para pendeta, para uskup, ya, para bishop, eporus, bahkan paus sekalipun, dia tetap manusia berdosa. Dia tidak akan sempurna melakukan semua apa yang dikehendaki oleh Allah. Suatu ketika dia akan jatuh. Kondisi seperti ini bukan melegalkan sebuah kehidupan yang terus berdosa, bukan itu maksudnya. Ya, jadi kalau ada yang berpikir bahwa kalau seperti itu Paulus sendiri yang berjuang melawan dosa dia gagal dan dia seorang yang sudah menyerahkan dirinya menjadi milik Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, toh dia gagal, apalagi saya. Ya saya wajarlah kalau banyak berbuat dosa. Toh Paulus saja yang adalah hamba Tuhan, dia gagal dan jatuh, diakui itu. Ini bukan cara berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Yang dikatakan oleh Paulus ini adalah kesaksiannya tentang dirinya, bahwa mengikuti hukum Allah itu, menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah itu, perlu keseriusan yang sungguh-sungguh. Perlu komitmen. Kenapa? Dia aja yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, masih ada gagalnya, apalagi saudara dan saya. Dan tentunya kita tidak lebih tinggi kerohanian kita dibanding Paulus ini. Paulus ini sudah betul-betul di dalam Tuhan. Nah, siapa kita di hadapan Tuhan? Kita tentunya harus mengakui kita adalah manusia-manusia yang lemah. Setiap hari kita buat dosa loh. Ya, mungkin dosa itu tidak kita lakukan kita kerjakan melalui perbuatan. Tapi siapa yang tahu melalui perkataan kita? Sudahkah 100% setiap hari perkataan kita benar? Ya. Apalagi isi hati, isi pikiran kita. Siapa yang mampu menjamin bahwa ini semua bersih, hati, pikiran, setiap saat bersih? Nggak ada kan? Ya. Jadi setiap kita harus mengakui keberadaan itu. Kita lemah, kita seringkali gagal, kita seringkali membuat Tuhan kecewa. Lalu kalau seperti itu, bagaimana kita bisa diselamatkan oleh Tuhan? Nah, puji Tuhan, Roma pasal 7 ayat 25 tadi, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Allah yang mampu memberikan kita jalan keluar. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kita solusi dari keberadaan kita yang lemah, yang tidak mampu mencapai standar yang dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itu, kita tetap membutuhkan anugerah Tuhan. Yesus Kristus tetap membuka hati, membuka tangannya bagi kita. Ayo, siapa yang percaya? Ayo, siapa yang ingin menikmati anugerah Tuhan? Marilah kepadaku. Kalau engkau mengalami beban berat di dalam hidupmu, dalam dosamu, datanglah kepadaku. Marilah kepadaku. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesuslah yang mampu memberikan kita kelegaan di dalam kondisi kita yang tidak mampu mencapai standar daripada Allah. Yesus menjadi pahlawan. Yesus menjadi panji kita. Yesus menjadi pembela kita di hadapan Allah.
Jadi kelak saudara, di dalam penghakiman Allah, ya, kita ini dibenarkan, dianggap benar. Kenapa dianggap benar? Karena kita percaya kepada Yesus. Jadi di dalam penghakiman itu Yesusnya yang dilihat, bukan kita. Kalau kita, seperti kata Paulus, kita celaka, kita dihukum. Kita harus mengalami penghukuman. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, salah satunya cara, solusi adalah Yesuslah yang memberikan kita jalan keluar dari kondisi seperti itu. Saya teringat di video saya yang lalu, saya membahas tentang bagaimana Daud merasakan keberadaannya di dalam lumpur rawa. Daud merasakan bahwa dirinya seperti yang sudah jatuh di dalam lubang kebinasaan. Nah, itu mengondisikan kepada kita bahwa kita semua sama seperti itu. Kita sudah jatuh dalam lubang kebinasaan. Lubang yang sudah pasti binasa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan datang memberikan kita jalan keluar. Dia menolong kita, dia memanggil kita, dia memeluk kita, dia mengasihi kita, dan dia memberikan kita jaminan tentang damai sejahtera. Ketika dia mati di salib, dia berkata, sudah selesai. Apanya yang selesai? Sudah selesai pengampunan dosa kita. Proyek yang maha agung, yaitu pengampunan dosa, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Lalu, apa yang perlu kita kerjakan? Terimalah dia. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka dia akan mengampuni dosamu. Engkau tidak perlu takut hari penghakiman, karena ada Yesus yang adalah pembela panji kita. Bagaimana kita menjalani hidup? Seseorang yang sudah di dalam Tuhan, jalanilah hidup dengan menjaga kekudusannya. Melawan dosa, melawan kejahatan, dan jangan biarkan hidupmu dipakai oleh iblis. Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang terbesar bagi kita. Dia merelakan, dia menunjukkan kasih yang begitu ajaib, memberikan hidupnya bagi kita. Ya, memberikan segala-galanya. Nggak ada lagi selain itu yang paling berharga selain daripada apa yang telah Yesus berikan bagi kita. Dia mati di atas kayu salib, dan untuk memeteraikan kemenangannya, dia bangkit dari antara orang mati. Itu menunjukkan kepada kita bahwa iman kita tidak akan pernah sia-sia. Ya, dalam 1 Korintus pasal 15 kita dijamin oleh itu. Kebangkitan Yesuslah yang menjamin tentang keselamatan kita. Puji Tuhan, saudara dan saya, bagi siapa yang masih belum mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, jangan keraskan hatimu, percayalah kepada Yesus, dan berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan keraskan hatimu. Tuhan memberkati. Amin.